Halo anak-anak Pak Guru, selamat pagi dan salam sehat selalu. Baik anak-anak Pak Guru, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini untuk pelajaran agama. Untuk tema pelajaran kita hari ini adalah karya keselamatan Allah bagi bangsa Israel. Dalam tema ini kita masuk kepada subtema yang pertama, yaitu Daud sang pemimpin. Dalam pelajaran subtema Daud sang pemimpin ini, kita mau melihat dan mempelajari bahwa Allah itu selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Pada pelajaran hari ini kita melihat dan memahami Allah selalu hadir dalam perjalanan sejarah hidup bangsa Israel. Allah hadir melalui raja-raja pilihannya, yaitu Raja Daud, yang ditugaskan untuk memimpin bangsa Israel supaya bangsa Israel itu mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan anak-anak Pak Guru sekalian, kita terlebih dahulu berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas rahmat dalam hidup kami saat ini. Kami akan mempelajari perihal tokoh-tokoh perjanjian lama. Semoga melalui cara hidupnya, kami juga semakin berusaha membagikan kebaikan kepada setiap orang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak Pak Guru, langsung saja kita masuk ke pendalaman isi materi pelajaran kita hari ini tentang Daud sang pemimpin. Nah, pertama sekali kita mengerti dulu apa itu arti pemimpin. Pemimpin adalah orang yang dipercaya atau yang dipilih untuk menuntun, membimbing, mengiring, dan melayani rakyat supaya rakyatnya dapat mengalami keselamatan dan juga kesejahteraan. Nah, dalam hal ini kita akan melihat kepemimpinan daripada Daud sendiri. Nah, sebelum kita melihat kepemimpinan daripada Raja Daud itu, mari kita lihat seorang tokoh yang menjadi teladan pemimpin di negara kita sendiri, yaitu presiden kita, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, Bapak Presiden Joko Widodo dia adalah seorang tokoh pemimpin yang menjadi teladan bagi kita. Karena apa? Karena dia memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang sangat baik. Apa saja itu? Dia rendah hati. Artinya dia tidak melihat, memandang status ataupun jabatan orang lain ketika dia mau berjumpa atau ketika dia berbicara. Dia selalu senantiasa menunjukkan sikap yang rendah hati. Lalu kemudian sifat yang kedua yang ditunjukkan oleh Bapak Joko Widodo, dia bekerja keras. Dia bekerja keras dan dia tidak mau dalam setiap tugasnya berleha-leha, tetapi menggunakan waktu untuk bekerja keras untuk keperluan orang banyak, bukan keperluan dirinya sendiri. Nah, kemudian dia adalah seorang pemimpin yang memiliki sifat taktis. Artinya Bapak Presiden Joko Widodo melihat atau dia mampu melihat cara untuk mengatasi suatu masalah, dan kemudian dia juga cepat untuk menyusun suatu rencana ataupun membuat suatu program yang punya cara yang hebat untuk mencapai sesuatu demi kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Kemudian sifat yang perlu juga kita teladani dari Bapak Jokowi adalah dia berbineka. Berbineka artinya dia tidak memandang suku rakyatnya yang dipimpinnya, agamanya ataupun budayanya, tapi bagi Pak Presiden Joko Widodo, dia mencintai
mau menjalin hubungan dengan orang yang berbeda dengannya, dan mau memberi hak dan kewajiban sebagai warga negara tanpa melihat agama, budaya dan suku dan lain sebagainya. Itulah sifat pemimpin yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, dalam memimpin negara kita. Nah, sekarang setelah kita mengetahui tentang arti pemimpin dan juga contoh teladan sifat yang dimiliki seorang pemimpin melalui tokoh ataupun Presiden kita Joko Widodo, sekarang kita akan melihat tentang bagaimana Raja Daud dalam kepemimpinannya ketika Allah memilihnya untuk menggantikan Raja Saul. Berikut ini Pak Guru akan putarkan slide videonya. Silahkan kamu tonton dengan baik dan pahami tentang bagaimana Allah memanggil Raja Daud untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul pendahulunya. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. "Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan," kata Daud. "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku." "Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya.
Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Anak-anak sekalian, kita sudah menonton video kisah Daud tadi. Di situ dikisahkan bahwa Daud dipilih oleh Allah untuk menggantikan Raja Saul, yang pada waktu itu Raja Saul tidak lagi setia kepada Allah. Dia lebih percaya kepada peramal, sehingga dia mengabaikan kuasa Allah. Nah, maka Allah memilih Raja Daud dari tengah keluarga Isai, yang dimana mereka adalah 8 bersaudara dan Daud anak yang paling bungsu. Nah, anak-anak sekalian, bisa kita lihat dari kisah kepemimpinan Daud dan perjuangan Daud dalam hidupnya, yaitu pertama dia menjadi pelayan Raja Saul. Nah, itu menunjukkan kerendahan hati dan juga dia mengandalkan Tuhan dalam setiap tugasnya. Dia mengandalkan Tuhan dan juga dia pemimpin yang rendah hati. Itu dibuktikan ketika Raja Daud sudah diurapi menjadi raja, tetapi Daud tidak langsung menggantikan Raja Saul, tapi Daud menunggu sampai waktu Raja Saul itu meninggal dunia. Nah, itu beberapa bentuk keteladanan Daud yang boleh kita teladani daripada Raja Daud itu. Nah, tetapi walaupun dia adalah seorang raja yang kita kenal sebagai raja yang baik dan taat kepada Tuhan, tapi dia juga pernah melakukan dosa, yaitu mengambil istri daripada prajuritnya, yaitu Uria, dengan cara dia merencanakan yang jahat untuk mengambil istri Uria, yaitu Betsyeba, yaitu dengan cara merencanakan rencana yang jahat, yaitu menempatkan Uria sebagai prajurit perang Raja Israel ketika itu di barisan yang paling depan. Maka Uria pun meninggal dunia dalam peperangan. Akhirnya Raja Daud mengambil istri Uria dengan cara yang tidak halal. Nah, maka Tuhan mengetahui rencana jahat itu dan kejadian itu, maka Nabi Nathan diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan segala kekurangan ataupun kesalahan yang dibuat oleh Daud. Lalu Daud mau mengakui kesalahannya. Nah, dan dia mengakui dan mau bertobat. Nah, kemudian Daud menjadikan kesalahannya sebagai pengalaman dan pelajaran hidup untuk menjadi pemimpin dan hamba Allah yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini adalah menjadi juga salah satu teladan yang harus kita teladani dari seorang Raja Daud, adalah sebagai pemimpin bangsa Israel kala itu.